baru 1432 Hijriah ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti pertemuan ke-11 dari serial kuliah kita beragama dalam pergolakan budaya. Insya Allah pada petang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dan berdiskusi dengan pembicara di sebelah kanan saya, Ibu Kurniasi, tentang satu topik yaitu feminisme dan agama di Indonesia. Ya, mungkin langsung kepada Teh Ani atau Bu Ani, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran tentang perempuan dalam pergolakan budaya dan agama di Indonesia ya. Saya sengaja menambahkan kata Indonesia di sini karena sebetulnya saya ditugaskan hanya gerakan feminisme dan agama. Tapi kalau misalnya saya membicarakan terlalu luas, saya khawatir terlalu banyak hal yang perlu dijelaskan dan mungkin perlu waktu lebih banyak daripada satu pertemuan gitu. Jika saya mulai, selamat datang teman-teman. Kira-kira begitu. Atau mau di sini? Oh iya di sini. Saya mungkin akan mulai dengan salah satu ilustrasi yang datang dari pengalaman saya sehari-hari berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang keperempuanan. Jadi gini, pada suatu hari saya menghadiri pernikahan sepupu saya. Nah, di acara ijab kabul, mungkin teman-teman udah pernah melihat ijab kabul dalam Islam kan, yang melakukan sumpah itu hanya pihak laki-laki, ayah sebagai wali, kemudian pengantin pria, kemudian dari KUA, kemudian di situ kita lihat posisi perempuan tuh, kalau misalnya yang sering saya lihat itu perempuannya di belakang. Jadi yang ada di meja itu khusus untuk para laki-laki saja. Perempuan kadang-kadang di belakang atau bahkan tidak hadir di acara ijab kabul itu. Nanti dia hadir setelah dipanggil oleh pihak KUA. Itu yang sering saya alami di dalam perkawinan-perkawinan yang menggunakan agama Islam gitu ya. Nah, tadinya sih saya datang ke pernikahan, datang aja gitu ya, dan senang melihat sepupu saya menikah gitu pada akhirnya gitu. Nah, saya duduk kebetulan di paling belakang. Kemudian di depan saya itu ibu-ibu ya berumur sekitar 50-an gitu ya. Ibu-ibu teman-teman dari dari ibu sepupu saya gitu. Jadi ibu-ibu pengajian gitu. Sepupunya yang perempuan? Sepupunya perempuan. Nah, kayak gitu karena kan orang-orang banyak gitu ya. Dan akhirnya jongkok di depan itu terhalang oleh ibu-ibu yang ternyata bisik-bisik gitu di depan saya. Bisik-bisik itu buat saya sangat menarik ya, karena saya menganggap bahwa ini ibu-ibu pengajian, umurnya sekitar 50-60 tahun, notabene kebanyakan ibu-ibu rumah tangga. Percakapan begini, salah satu ibunya bilang, tuh kan kita mah sebagai ibu nggak pernah dibawa-bawa kalau dalam acara serah menyerahkan anak ketika dinikahkan gitu. Terus kata temennya, ya iyalah kan yang kasih nafkah bapaknya. Terus si yang tadi nanya tuh menimbali lagi, ya tapi kan kita ngurus itu berat kata dia. Ngurus itu kan capek. Ini sebetulnya dialognya dalam bahasa Sunda ya, dalam bahasa Sunda. Tapi kan ngurus teh berat katanya gitu, ngurusnya capek. Nah, orang-orang telah dibawa gitu, walaupun anak orang kawin gitu. Saya cuma bisa tersenyum aja. Sembari itu saya yakin gitu bahwa sebetulnya pertanyaan-pertanyaan mengenai diri gitu ya, mengenai diri perempuan itu tidak hanya muncul di kalangan aktivis gitu ya, kemudian kalangan yang akademis gitu yang belajar secara sengaja tentang kesetaraan gender gitu.
kemudian itu satu ya, salah satu ilustrasi, dan saya yakin oh iya ibu-ibu ini juga pengen tahu sebenarnya kenapa ya dalam pernikahan kok dia yang melahirkan gitu ya sama sekali tidak dilibatkan gitu. Dan pengantin perempuan pun ya cuman ditanyakan ya apa sih ini saya lupa, pas ditanya itu ya saya itu mah di film. Kalau di sana tuh lebih ke apa sih, saya terima nikahnya bla 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 udah selesai gitu. Tapi sumpah gitu itu kan perempuan tuh enggak biasanya. Itu ilustrasi satu. Terus ilustrasi yang kedua, kakak saya baru ini ya apa, baru melahirkan. Kemudian biasanya kan yang merawat anak yang baru lahir itu kan memang kalau di kita lebih banyak mothering gitu ya. Jadi lebih cenderung ibu yang harus apa namanya bersusah payah untuk merawat gitu ya, mulai dari mengganti popok gitu ya sampai memandikan sampai menidurkan itu kan ibu gitu loh. Dan kayaknya tidak ada atau jarang ada pergantian peran gitu. Nah kakak saya juga sebetulnya orang yang apa ya tidak pernah mempelajari tentang apa feminisme gitu ya, wacana tentang perempuan itu secara akademis itu nggak pernah. Tapi dia selalu bertanya gitu, capek ya jadi awet teh gitu, capek ya jadi perempuan teh gitu. Loh emang kenapa? Saya bilang, iya semua dikerjain sendiri gitu, semua bahkan kakak saya itu bekerja juga gitu ya. Jadi selain mengurus anak, dia juga bekerja. Kemudian karena melahirkan dia cuti dan semua dipegang sama dia gitu, dan dia bilang, ya capek gitu karena semua harus diurus sendiri gitu. Terus saya bilang ya apa namanya kan nggak akan selamanya seperti ini gitu, nanti ada waktunya anak besar gitu. Tapi kakak saya tuh bertanya lagi, emang nggak ada gitu yang apa sih peran apa sih pembagian peran gitu, ya harusnya gantian atau sama suami gitu. Ya nggak tahu, saya bilang ya ngomongin aja sama suaminya gitu ya. Tapi ya itu menandakan ada komunikasi yang kalau menurut saya sih kurang gitu, bahwa seakan-akan ya tugas mothering ya tugas merawat anak ya tugas ibu gitu, bukan tugas ayah gitu. Sebetulnya banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang seringkali muncul di hadapan saya, dan saya menarik kesimpulan bahwa iya sebetulnya selalu ada pertanyaan mengenai kenapa ya saya diposisikan seperti ini, mengapa perempuan diposisikan seperti yang sekarang terjadi gitu. Nah kita masuk ke tema kita. Sebetulnya ketika ada sedikit saja kesadaran mengenai katakanlah ketimpangan gitu ya, atau secara ekstrim mungkin ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan oleh siapapun, itu sebetulnya dia sudah bersikap politis gitu. Dia sudah mempertanyakan kenapa ya perempuan seperti ini gitu, kenapa laki-laki seperti itu. Dan saya sih yakin bahwa hampir semua perempuan tuh pernah bertanya seperti itu gitu, karena kan ada peran-peran yang khusus dilekatkan sama terhadap perempuan gitu. Nah jadi kita di sini saya ingin bukan menyamakan persepsi ya, tapi memberi mensepakati gitu ya, bahwa feminisme di sini itu adalah upaya untuk adanya kesadaran akan ketimpangan atau ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan gitu. Nantinya ketimpangan-ketimpangan ini direspon berbeda-beda oleh setiap orang gitu ya. Kalau misalnya ibu pengajian tadi mungkin ya sebatas obrolan di antara mereka sendiri, begitu besoknya sudah lupa dan sudah selesai permasalahan itu gitu. Ada juga yang mungkin sampai dipelajari, digali gitu ya, kemudian dibahas, kemudian diwacanakan di publik gitu. Ada yang sampai kemudian turun ke jalan gitu ya, bergantung kapasitasnya masing-masing. Tapi kesadaran akan ketimpangan itu ada gitu. Nah, secara definisi sebetulnya feminisme itu semacam pemikiran gitu, semacam filosofi di mana di dalam itu
ingin adanya penghargaan terhadap perempuan juga gitu loh, karena apa sih namanya, memang ada banyak kasus gitu ya, seakan-akan perempuan itu tidak berharga gitu. Meskipun itu kasusnya sangat kasuistik ya, tapi saya cenderung tidak mau menutup mata bahwa itu ada gitu. Jadi feminisme itu berupaya untuk memberikan penghargaan terhadap perempuan yang juga memang memberikan kontribusi gitu terhadap kehidupan. Jadi dalam masalah keadaan sosial, politis, ekonomi gitu ya. Saya sering sih menemukan orang-orang yang menganggap bahwa apalagi nanti berkaitan dengan Islam gitu ya, tidak ada masalah gitu dengan peran perempuan yang ada dalam agama Islam gitu. Tapi itu nanti akan sebetulnya kalau diteliti lagi sebetulnya banyak masalah gitu. Nah kemudian siapakah feminis itu? Ya siapapun dia yang menyadari bahwa ada ketidakadilan terhadap peran yang dimiliki oleh perempuan, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak laki-laki atau anak perempuan, itu bisa menjadi seorang feminis mulai dari level yang awam sampai nantinya mungkin aktivis yang betul-betul berwacana kemudian bergerak gitu ya. Jadi bisa siapapun gitu, siapapun yang punya kesadaran tentang ketidakadilan tadi. Saya ingin memberikan ilustrasi satu lagi, ini tentang ketimpangan yang ada dalam dunia kerja ya. Dalam dunia kerja, saya juga cukup kaget ketika mengetahui hal ini. Ada seorang teman saya, dia tuh posisinya sebagai HRD di sebuah perusahaan IT. Sebetulnya job desk dia itu terbatas di kantor sebenarnya. Tapi entah kenapa dia